Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video, Surono Reksodimejo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo adalah seorang perwira tinggi militer Indonesia yang menorehkan kiprah penting dalam institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat maupun pemerintahan Republik Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 6 September tahun 1923 dan wafat pada tanggal 3 Agustus tahun 2010. Nama Surono Reksodimejo dikenal luas karena pengabdiannya yang panjang di bidang kemiliteran dan pemerintahan, serta integritasnya dalam menjalankan berbagai tugas kenegaraan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo pernah menduduki sejumlah jabatan strategis. Antara lain sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dari bulan April tahun 1973 hingga bulan Mei tahun 1974. Selain itu, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo juga pernah menjabat sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam bidang pemerintahan, beliau dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia Soeharto untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang merupakan jabatan kunci dalam Kabinet Pemerintahan Orde Baru. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa karir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo dalam militer mencapai puncaknya pada dekade 1970. Khususnya ketika diangkat sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada bulan April tahun 1973. Masa pengabdiannya di lingkungan pemerintahan berlangsung sepanjang masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia Soeharto. Khususnya di era Orde Baru, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo wafat pada tanggal 3 Agustus tahun 2010 dalam usia 86 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa seluruh pengabdian Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo berlangsung di Republik Indonesia. Jabatan-jabatan penting yang beliau emban seperti Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, serta jabatan Menteri Koordinator di lingkungan Kabinet Republik Indonesia. Semuanya dijalankan di Pusat Kekuasaan Nasional di Jakarta. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo dipercaya menduduki jabatan tinggi karena rekam jejak kepemimpinan, dedikasi, dan loyalitas terhadap negara yang sangat kuat. Kapasitas kepemimpinannya dalam dunia militer dan pemahaman strategis terhadap isu-isu nasional menjadikannya figur yang relevan dalam menjembatani antara pertahanan, keamanan, dan pembangunan kesejahteraan rakyat, sehingga pemerintah Republik Indonesia menempatkannya pada posisi-posisi vital tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan karir Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo dimulai dari lingkungan militer, tempat beliau membangun reputasi sebagai perwira profesional yang berpengaruh. Setelah mencapai posisi puncak sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, beliau dilibatkan dalam kebijakan strategis nasional sebagai Wakil Panglima Angkatan Bersenjata, dan kemudian ditugaskan di bidang kesejahteraan rakyat dan keamanan politik melalui jabatan Menteri Koordinator. Kombinasi antara kemampuan teknis militer dan visi kebangsaan yang luas menjadi landasan utama dalam kiprah beliau selama masa pengabdian terhadap Republik Indonesia. Dari sudut pandang sejarah militer Indonesia, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo menempati posisi yang strategis pada masa transisi stabilitas nasional pasca konsolidasi Orde Baru.
Penunjukannya sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada bulan April tahun 1973 menggambarkan kepercayaan tinggi dari Presiden Republik Indonesia Soeharto terhadap kepemimpinan militer yang profesional dan loyal. Walaupun masa jabatannya relatif singkat, hanya sekitar 1 tahun hingga bulan Mei tahun 1974. Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo berperan penting dalam menjaga kesinambungan struktur komando dan pelaksanaan program stabilisasi keamanan dalam negeri. Dari perspektif pemerintahan, posisi Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, mencerminkan peran ganda antara fungsi pertahanan dan kesejahteraan dalam tatanan Orde Baru. Penempatan seorang tokoh militer di jabatan sipil tingkat tinggi seperti ini mencerminkan pola pemerintahan masa itu yang memadukan pendekatan militeristik dan administratif. Dalam konteks tersebut, kehadiran Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo menjadi bagian dari strategi stabilitas nasional, yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Dari sisi hubungan sipil-militer, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo termasuk dalam generasi perwira tinggi yang berperan aktif dalam urusan pemerintahan. Perpindahan peran dari militer aktif ke jabatan menteri mencerminkan paradigma dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang pada masa itu merupakan doktrin utama politik militer Orde Baru. Dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo turut merumuskan kebijakan strategis lintas sektor, termasuk dalam pengawasan dan sinergi antar kementerian di bidang kesejahteraan sosial dan keamanan nasional. Dari sudut pandang sejarah politik Indonesia, keberadaan Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo dalam lingkaran dalam kekuasaan Presiden Republik Indonesia Soeharto menempatkannya sebagai salah satu tokoh militer yang memiliki akses langsung terhadap keputusan-keputusan penting negara. Meskipun tidak sepopuler tokoh-tokoh militer lain pada masanya, peran Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo dalam menjaga stabilitas birokrasi dan koordinasi antar instansi di bawah Kementerian Koordinator menjadi faktor penting dalam kelangsungan pemerintahan. Dari sisi pribadi dan moralitas, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo dikenal sebagai sosok yang disiplin, rendah hati, dan tidak banyak mencari publisitas. Profil beliau yang tidak banyak terekspos ke publik merupakan cerminan dari gaya kepemimpinan yang lebih fokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara efisien dan loyal kepada negara. Kesederhanaan beliau dalam kehidupan pribadi dan keteguhan dalam prinsip-prinsip kejuangan menjadi warisan moral yang dihargai oleh rekan-rekan sejawat dan generasi penerus di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dari perspektif historis kebijakan, masa pengabdian Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo terjadi pada periode penting, ketika Indonesia sedang menjalankan berbagai program pembangunan nasional yang ambisius dalam kerangka rencana pembangunan 5 tahun. Peran beliau sebagai Menteri Koordinator di bidang kesejahteraan rakyat memiliki relevansi langsung terhadap implementasi program-program pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan daerah tertinggal, dan perbaikan layanan sosial masyarakat. Dalam posisi tersebut, Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo harus mampu menjembatani kebijakan teknokratis dengan struktur sosial birokratis yang kompleks. Dari sisi keteladanan karir, perjalanan hidup Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo mencerminkan contoh integritas dalam sistem birokrasi dan militer Indonesia. Latar belakang karir militer yang mapan, diikuti oleh peran kenegaraan di tingkat eksekutif, memperlihatkan bagaimana figur seorang perwira tinggi bisa tetap menjaga dedikasi terhadap negara dalam berbagai peran, tanpa kehilangan idealisme atau arah pengabdian.
Dengan wafatnya Jenderal Tentara Nasional Indonesia Surono Reksodimejo pada tanggal 3 Agustus tahun 2010, Indonesia kehilangan salah satu tokoh penting yang pernah memainkan peran besar dalam penjagaan stabilitas nasional dan pelaksanaan program kesejahteraan pada masa konsolidasi Orde Baru. Warisan kontribusi beliau tidak hanya tercatat dalam struktur organisasi militer dan pemerintahan, tetapi juga dalam nilai-nilai pengabdian senyap yang menjadi fondasi keberhasilan sistem administrasi dan keamanan nasional masa itu. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.